Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, memang benar bahwa dalam hadis Bukhari Muslim ada disebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah." Saya adalah sayyid atau penghulu anak Adam pada hari kiamat. Namun perlu difahami bahwa hadis tersebut adalah hadis yang memberitakan tentang kemuliaan diri Rasulullah atas seluruh anak Adam di hari kiamat kelak, yakni beliau adalah penghulu bagi anak Adam. Jadi hadis tersebut bukan hadis perintah agar umat muslim ketika menyebut nama beliau harus disertai disebutkan kata Sayyidina, bukan. Namun anehnya, hanya berbekal dengan hadis yang bukan perintah tersebut malah dijadikan dalil bahwa jika menyebut nama Muhammad seyogyanya didahului kata Sayyidina, baik ketika dalam bersyahadat, dalam sholat, maupun dalam bersolawat. Ini kaidah dari mana? Tapi kalaulah kalimat pernyataan Rasulullah tersebut di atas dipaksakan menjadi dalil pembenaran mengucapkan kata Sayyidina ketika nyebut nama beliau, lalu bagaimana seandainya menyebut nama Allah ketika tiap takbir dalam sholat atau ketika tiap azan, lalu kita sisipi kalimat-kalimat lain dengan maksud untuk penghormatan atau untuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla? Bolehkah begitu? Misal, saat ketika kita sedang takbiratul ikram saat sholat, Allahu Akbar, lalu kita tambahi dengan kalimat Allahu Ahad, Allahu Somad, bolehkah? Atau apakah saat azan boleh kita sisipi dengan kalimat lain karena alasan lebih memuliakan seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kita tambah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Rahman, boleh? Lalu kalimat azan Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Rahman, bolehkah begitu? Tentu tidak boleh. Karena itu menambah-nambahi aturan yang sudah dicontohkan secara baku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaulah alasan itu dibenarkan, tentulah para sahabat akan lebih dulu melakukan hal yang demikian. Karena jelas para sahabat itu lebih paham terhadap apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan para sahabat juga lebih zuhud ibadahnya daripada generasi setelahnya, apalagi dibanding dengan generasi umat Islam yang sekarang ini. Jauh perbedaannya antara bumi dan langit. Dan lagian telah jelas Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berdasarkan firman tersebut, bahwa bukti untuk menghormati, untuk mencintai Rasulullah itu adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, bukan dengan jalan menambah-nambah syariat yang beliau sampaikan. Karena syariat Islam itu telah sempurna, dan yang namanya sempurna itu tidak perlu lagi aneka tambahan atau pengurangan. Sedang di sisi lain Rasulullah juga berpesan, Shollu kama ra'aitumuni usolli, solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Atau dalam bahasa hakikatnya, amalkan apa-apa yang telah aku sampaikan. Dan Rasulullah ketika sholat, ketika bersolawat, tidak dengan menyebut Sayyidina. Begitupun para sahabat tidak juga menambah-nambahi dengan kata Sayyidina. Nah, kalau Rasulullah tidak mengamalkan, tidak memerintahkan, sahabat pun tidak mengamalkan, generasi tabi'in pun tidak mengamalkan, 4 imam madhab pun tidak mengamalkan, lalu kenapa kita dengan jahilnya menambah-nambahi? Nah pemirsa, dari penjelasan tersebut sebagai orang yang mengaku beriman haruslah memiliki prinsip
tegakkan sunnah, jauhi bid'ah, murnikan tauhid, jauhi syirik. Lalu ketika datang perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka seorang muslim yang baik adalah dengan menyambutnya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, bukan kami dengar dan kami langgar. Begitu mestinya prinsip yang dimiliki oleh seorang muslim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.